Pertanyaan yang akan diberikan oleh masing-masing paslon mohon untuk tidak keluar dari tema dan subtema yang telah ditentukan oleh tim panelis. Dan waktu memberikan pertanyaan, waktu menjawab dan waktu menanggapi adalah 1 menit 30 detik. Yang pertama kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih saudaraku Radan dan saudaraku Rasid. Tadi saya menyimak visi dan misi adalah sapinisasi atau peternakan sapi untuk satu rumah tangga satu sapi. Tadi saya juga menyimak bahwa saja sudah ada komunikasi dengan pihak New Zealand untuk mengadakan sapi perah untuk dibawa ke Konawe Selatan. Saya ini lama di Australia, ya. Setahu saya sapi perah ini ya bisa berkembang biak dengan baik ketika di iklim winter atau daerah yang dingin. Pertanyaan saya adalah bagaimana kiat saudara membawa sapi New Zealand ke Konawe Selatan yang kita tahu coba 2 musim, di mana musim kemaraunya jauh lebih panjang, sehingga bisa dapat berkembang biak dengan baik dan kemudian memberikan manfaat yang maksimal untuk warga Konawe Selatan yang kita cintai. Mungkin itu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda masih ada 20 detik, ingin ditambah atau cukup? Cukup saya kira. Cukup, baik kita reset dulu waktunya. Persilahkan paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Terima kasih abangku yang saya cintai. Jadi untuk menambahkan atau meluruskan Bang, maksud saya bukan sapi perah yang mau saya bawa ke konsel, tapi metode atau bagaimana mereka melakukan peternakan di New Zealand sana untuk kita studi banding. Sehingga pengalaman-pengalaman kesuksesan yang dimiliki di Selandia Baru atau bahkan di Australia bisa kita kolaborasikan dengan pemerintahan Konawe Selatan yang insya Allah Bang, mohon doakan saya akan pimpin Konawe Selatan 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Mungkin mau ditambahkan Pak Wakil? Ya, pola terkait dengan sapi, kita tetap memproduksi daging sapi bukan susu, karena insya Allah kita melihat potensi di Konawe Selatan ini bisa kita membuat 2 pola. Pertama, pola sapi Bali atau sapi lokal yang ada di Konawe Selatan, dan insya Allah juga kita bisa mengintegrasikan sapi Brahmana atau sapi jenis yang dari luar, dari New Zealand, dan itu sudah sangat berhasil di beberapa daerah di Pulau Jawa. Yang kita ambil di New Zealand ini adalah metode dan manajemennya. Bagaimana kota kecil yang bisa memproduksi daging bahkan mengirim secara dunia. Bahkan kalau saya tidak salah 4 angkanya itu produksi ternak sapi terbesar dunia keempat saya di New Zealand. Waktu habis. Harap tenang Bapak dan Ibu, belum saatnya bertepuk tangan para pendukung paslon. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira saya sepakat kalau itu bukan sapi perah. Karena kenapa? Hari ini Konawe Selatan memiliki sertifikasi untuk pengembangan bibit sapi Bali unggul. Kemudian mendapat sertifikasi untuk sebagai ladang pengembalaan sapi yang terdapat di Anduna. Ya, kalau kami jadi bupati dan wakil bupati, insya Allah yang kami akan pikirkan adalah membangun pelabuhan, memaksimalkan pelabuhan supaya sapi yang ada di konsel bisa kita kirim ke luar daerah, wilayah Sulawesi maupun di Kalimantan dan di Jawa. Karena saya Ketua Kamar Dagang dan Industri pernah kami bicarakan dengan Kadin Jakarta untuk mengirim sapi dari konsel sesuai dengan spek dan spesifikasi yang diminta oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi harapan kami tidak perlu mengimpor sapi dari New Zealand, cukup ya meningkatkan produksi teknologi yang ada dan menambah luas daripada padang pengembalaan yang ada di bumi Konawe Selatan. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur dasar, termasuk kandangnya, termasuk bibit pakannya, termasuk bagaimana inseminasi saja, kemudian termasuk juga bagaimana menjaga
kualitas daripada ketahanan sapi-sapi kita yang ada di bumi Konawe Selatan, yang memberikan vaksin yang tepat, kemudian memberikan makanan yang tepat di kemudian hari. Terima kasih. Baik, kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Bang AJP. Kalau kita berbicara good governance, penting untuk ada proses seleksi jabatan yang bersih dan akuntabel. Pertanyaan saya, menurut evaluasi Abang, apa kebijakan yang keliru yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan sebelumnya sehingga praktik jual beli jabatan mungkin bisa terjadi? Menurut kami evaluasi ini sangat penting agar pelajaran bagi pemerintah daerah Konsel ke depannya. Terima kasih Bang. Waktu Anda masih ada 56 detik. Cukup. Ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kita reset dulu waktunya. Kami persilahkan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Jadi sepertinya yang disampaikan oleh saudara saya Pak Radan Algindo sepertinya masih asumsi. Kenapa? Karena belum ada yang diajukan ke pengadilan yang apalagi dipidana dengan jual beli jabatan di Konawe Selatan. Jadi masih sebatas asumsi, kira-kira tanpa dasar dan bukan fakta. Proses seleksi jabatan di Konawe Selatan tidak pernah pula mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri selaku Kementerian Aparatur Menpan RB bahwa telah terjadi jual beli jabatan di Kabupaten Konawe Selatan. Saya kira itu, Pak Bupati, silakan tambahkan. Saya kira sebagai tambahan, saudaraku, kewajiban kita begitu terpilih jadi bupati, wakil bupati menghadapi tantangan zaman di era globalisasi dan digitalisasi, wajib mengembangkan konsep good governance atau pemerintahan yang bersih, baik dari korupsi, kolusi maupun nepotisme. Ke depan, insya Allah ketika JPJMS terpilih, penempatan pegawai ini melalui asesmen atau penjenjangan yang sesuai dengan pada tupoksi dan kualitasnya, bukan pada kuantitas. Dan insya Allah ini akan kita lanjutkan dan kita kawal terus menerus sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang terukur dan profesional di Konawe Selatan. Terima kasih. Harap tenang Bapak dan Ibu, kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Bang, Om James. Kebetulan Pak James Adamoke adalah om saya secara langsung. Jadi saya ingin meluruskan, insya Allah saya tidak menuduh atau berasumsi Om, Bang. Jadi hanya kiranya saya meminta evaluasi refleksi dari Abang dan Pak James saja. Karena kita tahu kadang walau tidak ada proses hukum namun hal tersebut bisa saja terjadi atau sering terjadi di mana-mana. Artinya dalam hal ini saya cuma hanya ingin memastikan bahwa ke depan kita harus bersama-sama menyelenggarakan good governance sehingga kader-kader yang dimiliki oleh Konawe Selatan yang terbaik tentu akan kita berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan kita di dalam membawa kondisi pemerintahan Konawe Selatan yang jauh lebih baik. Dengan itu saya juga ingin menambahkan Bang, karena di Konawe Selatan ini dari tadi kita juga berbicara sebagai dalam hal ini berbagai macam suku, bangsa, agama dan lain sebagainya. Saya juga ingin bahwa insya Allah ketika Raden Rasid menjadi bupati dan wakil bupati Konawe Selatan, kami juga ingin melibatkan kader-kader terbaik yang berasal dari Bali, Jawa, Bugis hingga semua suku yang ada di Konawe Selatan. Terima kasih, mungkin ditambahkan Pak. Ya. Bagaimana Bapak? Ingin ditambahkan? Raden Rasid, rangkul rakyat, kita sederajat.